Selamat datang di YouTube channel SMP Negeri 44 Pekanbaru. Sebelum memulai video pembelajaran interaktif pada hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak semuanya, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, anak-anak Bapak, kemarin di semester 1 pertemuan kita di kelas 7 kita sudah membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk kompetensi saat ini adalah kompetensi dasarnya 3.1 menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan kompetensi 4.1-nya adalah menyajikan hasil telaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah menelaah kedudukan dan fungsi Pancasila, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan indikator pencapaian kompetensi untuk keterampilannya adalah nanti anak-anak Bapak semuanya Bapak minta membuat laporan hasil telaah kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, untuk kita masuk ke dalam materi tadi, Bapak buat semacam simulasi untuk kerangka berpikir kita. Yang pertama adalah apa arti Pancasila? Yang kedua, sebutkan kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang ketiga, sebutkan makna Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang keempat adalah, tahukah kamu makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Nah, kita masuk satu persatu untuk menjawab atau mencapai indikator pencapaian kompetensi tadi, sehingga kita mampu nanti menjelaskan, menelaah kedudukan dan fungsi Pancasila serta makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, apa itu Pancasila? Di kelas 7 pertemuan kita pertama dulu kita sudah membahas apa itu Pancasila. Jadi materi ini adalah sambungan dari materi kelas 7 tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, apakah kalian masih ingat? Coba. Pancasila adalah pedoman luhur atau pedoman yang dibuat oleh para pendiri bangsa kita yang wajib ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara, ya, warga negara Indonesia untuk menuju kehidupan yang sejahtera, tentram, dan sentosa. Menjadi pedoman atau petunjuk. Jadi Pancasila ini adalah petunjuk untuk bangsa Indonesia, ya, mencapai kehidupan yang sejahtera, tentram, dan sentosa. Kemudian asal mula dari Pancasila ini adalah ternyata kepercayaan dan kebudayaan yang terdapat dalam kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri, atau yang lebih istilahnya adalah Pancasila ini bukan ideologi yang kita ambil dari bangsa lain, tetapi melainkan adalah ideologi atau dasar negara yang langsung kita ambil dari kepribadian kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini yang disebut dengan Pancasila. Bapak tidak akan menjelaskan lagi proses perumusan Pancasila karena kita sudah bahas di kelas 7. Selanjutnya, sebutkan kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, kedudukan dan fungsi Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar negara. Artinya adalah Pancasila digunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan negara. Dengan kata lain adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ketatanegaraan bangsa Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Sehingga Pancasila itu menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Misal, untuk menetapkan sebuah kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat atau orang banyak atau apapun yang dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah harus menyesuaikan keputusannya tadi sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pancasila sebagai dasar negara. Nah, inilah yang menjadi kedudukan dan fungsi Pancasila yang pertama, yaitu sebagai dasar negara. Artinya apa? Negara kita dibangun, ya, didirikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga apapun yang kita ingin buat di negara kita, semuanya tidak boleh terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Nah, ini kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
Artinya apa? Artinya adalah Pancasila menjadi petunjuk hidup bangsa Indonesia yang memberikan arah pedoman di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Artinya di sini adalah Pancasila ini sendiri menjadi etika yang melahirkan pandangan hidup. Etika artinya adalah aturan perilaku, ya. Pancasila menjadi petunjuk hidup kita. Artinya nanti ketika kita melaksanakan Pancasila, ada tujuan akhir yang ingin kita capai, yaitu masyarakat yang adil, tentram, dan sentosa tadi, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pandangan hidup sendiri ini berasal dari pengalaman hidup kita dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sehingga membentuk sikap kita, sikap nasionalisme, sikap patriotisme yang muncul ketika di zaman penjajahan ataupun di zaman kerajaan dulu, sehingga ingin kita wujudkan kembali kejayaan-kejayaan di masa yang lalu. Nah, ini yang menjadi kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya adalah Pancasila menjadi dasar semangat dan motivasi perjuangan bangsa Indonesia. Apa dasar semangat dan motivasi perjuangannya? Adalah menciptakan tadi masyarakat yang adil, makmur, tentram, dan sentosa. Pancasila memberikan corak kehidupan yang khas kepada bangsa Indonesia. Artinya apa? Artinya karena Pancasila ini lahir dari bangsa Indonesia itu sendiri, maka dia menjadi cerminan tersendiri, cerminan yang khas yang membedakan kita dengan bangsa yang lain, ya. Jadi nilai-nilai Pancasila ini bukan nilai-nilai yang kita ambil dari bangsa lain, melainkan nilai-nilai yang sudah ada semenjak dahulu pada diri dan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang keempat adalah sebagai tujuan bangsa. Artinya apa? Pancasila ini sesuatu hal yang di kemudian hari ingin kita wujudkan, ya. Di dalam Pancasila itu sendiri terdapat cita-cita yang ingin kita wujudkan, yaitu masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, ya. Sejahtera lahir batin, yang tentram, yang adil, damai, sentosa, makmur. Nah, inilah yang ingin diwujudkan. Di mana kita dapatkan tujuan itu? Ya, di dalam Pancasila yang dijabarkan melalui pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ya, itu yang keempat. Dan yang kelima adalah sebagai ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Tertutup artinya adalah Pancasila sebagai ideologi menuntut kita untuk taat dan patuh kepada ideologi tersebut. Artinya apa? Ketika kita sudah sepakati Pancasila mempunyai kedudukan sebagai ideologi, maka kita wajib patuh taat kepada nilai-nilai Pancasila, sehingga perilaku kita, tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari wajib mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ini yang diartikan sebagai ideologi tertutup, karena kita dipaksa untuk taat dan patuh kepada ideologi Pancasila tadi. Yang selanjutnya adalah sebagai ideologi terbuka. Tadi terbuka artinya nilai-nilai Pancasila atau cita-cita yang tergandung dalam Pancasila merupakan nilai rohani, moral, dan budaya yang diambil dari bangsa Indonesia itu sendiri. Artinya, ya, kembali Bapak tegaskan bahwasanya Pancasila ini bukan ideologi yang kita ambil dari bangsa lain, yang kita tiru, yang kita contek dari bangsa lain, tetapi melainkan Pancasila ini merupakan nilai-nilai yang sudah ada semenjak dulu pada diri nenek moyang kita, ya, pada diri nenek moyang kita. Nah, ini yang menjadi kedudukan dan fungsi Pancasila. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Ya, sebutkan makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna dasar negara adalah, baik, yang ketiga ya, makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna dasar negara adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Artinya dasar negara itu adalah yang menjadi pondasi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jadi negara itu dibangun berdasarkan dasar negara. Nah, kalau kita kaitkan Pancasila sebagai dasar negara, berarti dasar negara kita atau negara kita dibangun di atas dasar-dasar
nilai-nilai Pancasila. Atau di sini dijelaskan, berarti Pancasila dijadikan pedoman, petunjuk, dan arah bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan negara. Artinya sikap kita, perilaku kita, kebijakan-kebijakan negara atau pemerintah itu tidak boleh terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Nah, inilah yang dikatakan makna Pancasila sebagai dasar negara. Ya, artinya apapun yang ingin kita lakukan di negara kita wajib sesuai dengan Pancasila. Dan yang terakhir adalah, tahukah kamu apa itu makna Pancasila sebagai pandangan hidup? Makna pandangan hidup artinya adalah prinsip dasar yang dipegang teguh oleh suatu bangsa guna memecahkan berbagai soal kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu banyak hal-hal tantangan yang kita hadapi, sehingga kita butuh petunjuk atau prinsip dasar berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah tadi. Maka Pancasila kita jadikan sebagai prinsip dasar atau cara berpikir kita menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi petunjuk hidup bangsa Indonesia yang memberikan arah pedoman di segala bidang kehidupan berbangsa dan negara. Jadi apapun yang kita ingin buat, apapun yang kita ingin bangun, maka nilai-nilai Pancasila tidak boleh kita tinggalkan. Nah, ini yang menjadi makna Pancasila sebagai dasar negara. Sekian penjelasan dari Bapak ya untuk kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung ke Bapak. Nanti juga Bapak akan memberikan kuis melalui link Google Form ya. Kemudian tugas 4.1 tadi, tugas keterampilan. Coba kamu tuliskan kembali kedudukan dan fungsi Pancasila yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kemudian kalian catat, buat laporannya di buku catatan. Kemudian fotokan dan kirimkan ke email Bapak. Nah, ini alamat email Bapak. Sekian, terima kasih dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan anak Bapak semuanya paham. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.